Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat belajar kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Ibu Dewi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Muslimin harus beriman dan percaya bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kepada nabi sebelumnya. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui dan sering kalian baca surah Al-Baqarah ayat 4. Di samping nama Alkitab, Al-Quran juga menyebutkan nama suhuf. Suhuf yang artinya lembaran, yang juga merupakan wujud dari wahyu dan ajaran agama Allah, seperti suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa. Dari sekian banyak kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para rasulnya, yang tetap ada hingga sekarang hanyalah Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dari 3 buah kitab suci ini, demikian dapat disaksikan oleh dunia, hanya Al-Quran yang otentik isinya maupun redaksinya, tanpa mengalami perubahan baik berupa penambahan, pengurangan, maupun penyimpangan. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Adakah kalian temukan perbedaan dari keempat kitab ini? Ya, letak perbedaannya terletak pada sifatnya. Al-Quran bersifat universal, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, berbeda dengan kitab sebelumnya. Zabur, perlu diketahui Zabur diturunkan kepada Nabi Daud yang saat ini sudah tiada. Taurat dan Injil tetap ada hingga saat ini, akan tetapi Taurat dan Injil yang berada di tangan umat Yahudi dan Nasrani tidak terjamin keaslian tulisan dan bahasanya, karena Taurat dan Injil yang pada awalnya berbahasa Ibrani kini telah berubah menjadi bahasa di seluruh dunia. Perubahan ini pastilah mengakibatkan perubahan makna dan isi. Itulah letak perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Secara umum, yang telah kalian ketahui bahwasanya Al-Quran memuat isi pokok ajaran tauhid, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, bahkan fenomena alam, yang mana kesemuanya itu telah kalian gali dalam bentuk artikel yang telah kalian upload pada tugas minggu lalu. Dan selayaknya hal tersebut dapat membuat kalian menambah keimanan kalian, sehingga kalian menjadi candu untuk membaca Al-Quran. Pernahkah kalian membeli sebuah HP? Tentunya di dalam HP tersebut ada buku petunjuk. Ya, Al-Quran sama layaknya seperti buku petunjuk yang ada di dalam HP yang pernah kamu beli. Pastinya yang sering kalian lakukan, buku petunjuk tersebut hanya kalian taruh dan tidak pernah kalian baca. Itulah nasib Al-Quran di rumah kita. Al-Quran jarang sekali kita sentuh, jarang sekali kita baca. Padahal di dalamnya ada banyak petunjuk untuk hidup kita, untuk bekal kita menuju hari akhirat nanti. Telah diketahui bahwasanya Zabur saat ini sudah tidak ada lagi. Yang masih ada saat ini tinggallah Taurat dan Injil yang dipegang oleh umat Yahudi dan Nasrani.
akan tetapi keasliannya sangat meragukan. Karena apa? Karena telah bermetamorfosis ke berbagai bahasa di penjuru dunia. Dengan ini, satu-satunya kitab suci yang masih asli dan orisinal isinya hanyalah Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran mempunyai fungsi terhadap kitab-kitab lainnya, yaitu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran terdapat sumber hukum yang utama dalam Islam. Dan di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang bersifat qat'i dan zanni. Al-Quran yang kita pegang saat ini merupakan kodifikasi dari zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Al-Quran pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW belum seperti saat ini, yaitu masih dalam bentuk hafalan para sahabat. Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, banyak terjadi pemberontakan di sana-sini, dan ada pula yang mengaku sebagai seorang nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab, sehingga menimbulkan perang riddah antara umat muslimin dengan mereka yang para pemberontak dan pengikut nabi palsu. Pada waktu perang tersebut, banyak penghafal Al-Quran yang berguguran di medan perang, sehingga menimbulkan kekhawatiran Umar bin Khattab akan nasib Al-Quran di masa yang akan datang. Sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran yang masih dalam berbentuk ingatan para sahabat untuk dituliskan dalam sebuah lembaran atau mushaf yang kita sebut. Kemudian mengumpulkan para sahabat penghafal Al-Quran dan membentuk tim khusus, yang mana ketika itu diketuai oleh Zaid bin Sabit, tim penulis Al-Quran, yang bertugas mengumpulkan dan menulis kembali semua ayat yang tertulis terpisah-pisah di kalangan para sahabat. Kemudian dijadikan satu, dan pada masa Khalifah Abu Bakar ini, kurang lebih pada akhir tahun 11 Hijriah, ya sekitar awal 12 Hijriah, pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, telah rampung penulisan Al-Quran tersebut, sehingga kodifikasi tersebut dijadikan satu mushaf yang kita kenal dengan Mushaf Al-Um. Maka kalau kalian dengan Mushaf Al-Um, berarti ini mushafnya waktu Abu Bakar. Apa bedanya dengan Mushaf Al-Um dengan Mushaf Al-Utsmani? Ketika waktu Mushaf Al-Um, waktu zamannya Abu Bakar, tulisan di mushaf tersebut berbagai macam gaya, berbagai macam jenis. Ada yang bentuk hufi, sulusi, naskhi, diwani, dan sebagainya. Untuk itu, beberapa tahun kemudian, Khalifah Utsman bin Affan melakukan kodifikasi kembali. Untuk apa? Untuk penyeragaman bentuk tulisan, gaya bahasa, dan bacaan. Dan kodifikasi tersebut melahirkan Mushaf Utsmani yang saat ini kita pegang sampai sekarang. Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, diawali oleh surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan terdiri dari 6.236 ayat. Namun ada sebagian orang mengatakan Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Letak perbedaannya ada pada angka 23 di tengah. 23 dibalik 32. Yang mana di sini mengandung tersirat makna bahwasanya orang yang rajin membaca Al-Quran maka akan menjadi
orang yang angka 23. Silahkan dibuka dalam surah Al-Quran. Surah 23 itu surah apa? Surah 23 itu surah Al-Mu'minun. Dan ketika seorang mukmin sudah benar-benar mukmin dan beriman, maka dia akan menjadi 32. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah ke-32 surah apa? 32 adalah surah As-Sajdah. As-Sajdah dengan demikian, orang mukmin akan selalu sujud kepada Rabb-nya. Al-Quran terdiri dari 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Akan tetapi Imam Syafi'i berbeda pendapat bahwasanya Al-Quran terdiri dari 1.027.000 huruf. Al-Quran berisi tentang tauhid, ibadah, sumber hukum, janji dan ancaman Allah, norma-norma etika, sejarah, fenomena alam, dan berbagai makhluk. Sebagaimana yang sudah kalian gali tentang kebenaran Al-Quran pada artikel di minggu lalu, yang kemudian kalian upload di Google Classroom, sedikit banyak kalian telah mengetahui tentang kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran bukan hanya bualan belaka. Al-Quran adalah kebenaran. Sebelum penelitian ada, Al-Quran jauh lebih ada terlebih dahulu daripada penelitian tersebut. Jadi, masih ragukah kalian terhadap Al-Quran? Lalu, apa alasan kalian menunda untuk membaca Al-Quran? Apa alasan kalian untuk menunda belajar Al-Quran? Jadi Ibu himbau, mulai saat ini yang masih belum bisa membaca Al-Quran, sekarang zamannya digital. Silahkan kalian browsing bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang belum bisa membaca silahkan berlatih di rumah, atau boleh dengan ibu via telepon bisa, atau via WA. Dengan senang hati ibu menerimanya, karena siapa lagi yang akan membacakan Al-Quran untuk kedua orang tua kita jika bukan kita sendiri? Karena setiap orang pasti akan mati, dan setiap yang mati itu tidak akan ada manfaat semua apa yang dia perbuat di masa hidupnya, kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Amal jariah kalau kita punya uang banyak. Anak yang soleh kalau kita punya anak yang soleh dan selalu membacakan Al-Quran untuk kita, mendoakan kita. Kalau anak kita durhaka bagaimana? Ilmu yang bermanfaat kalau kita seorang guru dan bisa mengajarkan ke orang lain, atau kalau kita seorang yang murah ilmu kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa mengajarkan ilmu kita kepada orang lain, bagaimana? Apa yang akan kita bawa? Oke, demikian pembelajaran kita saat ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari diri ibu sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.